Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah unboxing lengkap Samsung A05s, bahkan compare dengan beberapa kompetitor. Dan sekarang aku mau sharing ke kalian pengalaman selama lebih dari 2 minggu bareng Samsung A05s untuk penggunaan sehari-hari. Kita akan bahas lengkap dengan harga 2,3 juta, kira-kira HP ini cukup memuaskan atau tidak, serta apa saja suka dan dukanya. Jadi buat kamu yang berencana mau beli, pastikan tonton videonya sampai akhir supaya tahu dan tidak salah pilih. Dan untuk poin yang pertama, kita mulai dari segi desainnya terlebih dahulu, dimana secara tampilan jujur saya suka. Karena seperti yang kamu lihat, HP ini sudah memiliki tampilan yang mewah seperti tipe flagshipnya Samsung. Dan untuk build quality-nya juga terasa solid serta kokoh. Di sini yang perlu kamu garis bawahi atau dukanya hanya ada satu poin, yaitu dimensi bodinya lumayan tebal, ada di angka 8,8 mm, jadi jauh dari kata compact. Dan yang pasti akan semakin tambah tebal ketika menggunakan softcase. Alhasil kurang PW saat dipakai menggunakan satu tangan atau masuk ke dalam saku celana. Lanjut ke bagian layar, secara kualitas saya cukup puas karena layar dari HP ini memiliki saturasi warna yang bagus. Terlihat jelas, tajam, dan kaya akan warna, walaupun hanya menggunakan panel PLS LCD. Dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Karena selain warnanya bagus, sentuhannya juga sangat responsif, baik untuk kebutuhan scroll sosmed atau bahkan gaming. Dan satu lagi, untuk kecerahan layarnya juga tinggi, jadi tetap terlihat jelas walaupun di outdoor sekalipun. Di sini yang perlu kamu garis bawahi atau dukanya hanya ada satu poin, yaitu konsep layar yang digunakan masih water drop screen, jadi terlihat kurang kekinian, padahal dari segi desain bagian belakang sudah cakep. Namun yang jelas, poin ini bukan sebuah kekurangan yang fatal, karena baliknya tergantung selera masing-masing saja. Pindah ke bagian spesifikasi, HP ini dibekali dengan kapasitas memori 6/128GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Lalu untuk dapur pacunya ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 octa-core 2,4 GHz, fabrikasi hanya 6 nanometer, sudah cukup gahar untuk kelas harganya. Dimana setelah saya coba untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 411 dan 1181 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya tembus sampai angka 303 ribuan, sangat tinggi untuk merek sekelas Samsung. Karena biasanya dengan harga setara, HP Samsung hanya menggunakan chipset Exynos 850 yang menghasilkan skor Antutu tidak sampai 200 ribu. Pokoknya untuk urusan spesifikasi di sini saya cukup puas. Kapasitas memorinya besar dan untuk chipset yang digunakan juga gahar. Tapi kalau untuk urusan sensor, sayangnya di sini banyak sensor penting yang tidak ada. Seperti sensor orientasi, sensor giroskop, bahkan sensor magnet untuk penunjuk arah. Alhasil, HP ini tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat. Dan satu lagi, buat kamu yang butuh sensor NFC di HP ini juga tidak ada. Jujur poin ini sangat disayangkan, padahal dari segi memori dan chipset di sini sudah upgrade. Tapi untuk urusan sensor, sayangnya tidak demikian. Sedangkan untuk urusan performa, dari apa yang saya rasakan, jujur saya cukup puas karena HP ini cukup bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Pokoknya kalau hanya penggunaan kasual seperti scrolling sosmed, nonton film, atau belanja online sudah bisa banget. Lalu untuk performa gamingnya digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik, dan grafik yang terbuka juga tinggi, bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Untuk game yang satu ini, selama kita tidak setting grafik di rata kanan, gameplaynya sudah cukup playable, terasa lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti, bahkan frame drop atau delay juga jarang saya temui. Lalu digunakan buat main game yang lebih berat seperti PUBG Mobile, HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik. Gameplaynya terasa lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Tapi yang harus kamu ingat, untuk settingan grafik yang terbuka tidak tinggi, hanya ada di smooth high dan mentok sampai balance medium saja. Dan satu lagi, untuk sensor giroskop di HP ini tidak ada, jadi pengalaman saat gameplaynya terasa biasa saja. Tapi secara garis besar, untuk urusan performa jujur saya cukup puas. Karena seperti yang kita tahu, chipset Snapdragon 680 memiliki performa yang bisa diandalkan di kelas harganya. Untuk kebutuhan kasual lancar jaya, diajak buat gaming juga masih oke. Lanjut untuk sektor baterai, HP ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 25 Watt. Dimana setelah saya coba charging selama 30 menit, baterainya bertambah 32%, charging 1 jam bertambah 60%. Dan ternyata butuh waktu sekitar 2 jam 16 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100% dengan kondisi data off. Di sini untuk kecepatan chargingnya memang bukan yang paling ngebut, tapi jika dibandingkan dengan seri sebelumnya di sini jauh lebih upgrade.
Karena dengan harga setara hanya dibekali dengan fast charging 15 watt dan butuh waktu hampir 3 jam untuk isi daya sampai penuh. Sedangkan untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 2 jam berkurang 12%. Buat main Mobile Legends selama 1 jam berkurang 12%. Dan buat main PUBG Mobile selama 1 jam 30 menit berkurang 18%. Cukup lumayan awet karena menggunakan fabrikasi yang kecil hanya 6 nanometer. Jadi kalau hanya untuk penggunaan kasual dan tidak full gaming, baterainya ini bisa diandalkan selama seharian. Dan untuk operating sistemnya, HP ini berjalan di Android 13 basis One UI Core 5.1. Di sini secara tampilan jujur saya no comment karena UI-nya tergolong simpel dan gampang untuk dipahami. Pokoknya ciri khas Samsung banget. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan selama penggunaan yang saya lakukan, OS-nya juga mampu berjalan dengan baik, hampir tidak ada kendala yang berarti. Tapi yang harus kamu garis bawahi untuk urusan fitur di sini kurang lengkap, karena fitur penting seperti rekam layar, mode game turbo, dan screen mirroring atau smart view di HP ini belum ada. Jadi untuk operating system di sini dukanya hanya ada satu, yaitu fitur yang ditawarkan kurang lengkap. Kalau untuk selebihnya saya no comment. Pindah ke bagian kamera, di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Dari angka di atas kertas, megapiksel yang digunakan hanya tergolong standar saja di kelas harganya, tidak terlalu besar atau kecil. Tapi kalau untuk fitur, di sini sudah lumayan banyak. Selain foto dan video, di bagian lainnya masih ada 7 fitur menarik lainnya. Namun yang harus kamu ingat, untuk ultra stabil video atau AIS, sayangnya di HP ini tidak ada. Dan ngomongin soal kamera, saat di indoor dan didukung dengan kondisi cahaya cukup, HP ini sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Detailnya dapat, untuk tingkat ketajamannya juga oke, seperti foto berikut ini. Lalu saat di outdoor, sebenarnya foto yang dihasilkan juga sudah bagus, terlihat jelas dan tajam. Tapi yang harus kamu garis bawahi, untuk kecerahan gambarnya di sini cenderung gelap dan saturasi warnanya juga kurang pop up. Namun saya sih tidak heran, karena kebanyakan chipset Snapdragon 680 memang seperti ini, dimana foto yang dihasilkan memiliki karakter warna tidak ngejreng. Sedangkan untuk foto selfie-nya, HP ini sudah dibekali dengan kamera yang besar, yaitu 13 megapiksel. Jadi untuk hasil jepretan foto selfie-nya di sini cukup bagus, terlihat jelas dan tajam, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Mungkin yang perlu kamu garis bawahi hanya satu, yaitu karakter warnanya cenderung biasa saja. Jadi untuk urusan perfotoan, kalau menurut saya pribadi di sini tidak ada yang spesial, bahkan bisa dibilang kurang memuaskan, khususnya foto kamera belakang. Karena dengan harga setara masih banyak merek lain yang hasil kameranya lebih bagus dari ini. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung A05s di outdoor dengan kondisi cahaya lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second atau 60 frame per second. Dari hasil berikut, untuk video kamera depan jujur saya no comment, karena sudah bagus untuk kelas harganya. Dan untuk kualitas suara yang dihasilkan saya juga suka, terdengar jelas dan tidak kecil. Tapi kalau untuk video kamera belakang jujur kurang memuaskan menurut saya. Dan sama seperti hasil fotonya, di sini yang jadi PR ada di bagian komposisi warnanya, karena cenderung gelap alias kurang terang. Dari semua poin yang sudah kita bahas, kalau ditanya apakah HP ini bagus atau tidak, jawabannya sudah bagus, karena jauh lebih upgrade dari seri sebelumnya. Di sini yang saya suka dari segi desain, HP ini memiliki tampilan yang mewah dan kualitas layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, performa lancar, OS-nya nyaman, dan sudah fast charging 25 watt. Sedangkan dari segi kamera, hasil foto selfie-nya bagus. Di sini untuk dukanya atau yang perlu kamu garis bawahi ada 4 poin. Yang pertama, dimensi bodinya lumayan tebal. Lalu yang kedua, jumlah sensornya kurang lengkap. Dan yang ketiga, fiturnya kurang banyak. Sedangkan yang keempat, hasil kamera belakangnya biasa saja. Jadi untuk kesimpulannya, kalau ditanya apakah HP ini memuaskan atau tidak, jawabannya sudah cukup memuaskan. Walaupun memang ada beberapa poin yang harus digarisbawahi. Lalu kalau ditanya apakah cukup menarik untuk dilirik, menurut saya sih sudah cukup menarik. Asal beberapa kekurangan yang sudah saya sebutkan tidak jadi masalah buat kamu. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Samsung A05s ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.